Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fujiati. Saya berasal dari Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Komunikasi. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas izin dan nikmatnya lah, hari ini saya dapat menyampaikan sebuah gagasan mengenai virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Infeksi virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di Cina pada akhir Desember 2019. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Gejala awal pada infeksi virus corona atau COVID-19 biasanya menyerupai flu, batuk pilek, sakit tenggorokan, demam, dan sakit kepala. Setelah itu, gejalanya bisa sembuh dan menghilang, atau bahkan justru malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat biasanya mengalami seperti demam tinggi, batuk berdahak, sesak napas, nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh kita sedang melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, seperti pertama, demam atau suhu tubuhnya berada di atas 38 derajat Celcius. Kedua, batuk kering, dan ketiga, sesak napas. Ada beberapa gejala yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, seperti diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan mencium bau, atau ada ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona ini menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 atau virus corona melalui berbagai macam cara. Pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar pada saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena percikan ludah si penderita COVID-19. Yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Virus corona juga bisa menular melalui beberapa benda yang sering kita sentuh, seperti uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terkena pada orang yang memiliki usia lanjut, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker. Dari munculnya kasus COVID-19, masyarakat Indonesia mengalami beberapa dampak. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Untuk dampak positifnya, masyarakat Indonesia lebih menjaga kesehatannya, seperti mereka yang awalnya tidak pernah mengkonsumsi vitamin, sekarang menjadi rajin mengkonsumsi vitamin, atau bahkan banyak yang stok vitamin di rumahnya. Kemudian, banyak masyarakat Indonesia yang awalnya tidak senang berolahraga atau malas berolahraga sekarang menjadi rajin berolahraga, bahkan sampai menyempatkan waktu setiap harinya untuk berolahraga. Banyak juga masyarakat yang lebih meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya melalui media.
Karena adanya kasus corona ini, banyak masyarakat yang menjadi lebih sering berkreativitas dan menyebarkannya melalui media. Seperti misalnya membuat kerajinan, membuat kreasi, membuat video-video pengetahuan ataupun yang lainnya. Setelah itu mereka sebarkan deh melalui media. Tetapi, selain dampak positif, terdapat juga dampak negatifnya, yaitu misalnya di sisi dampak positifnya, banyak masyarakat yang mengkonsumsi vitamin. Tetapi, untuk di dampak negatifnya, banyak masyarakat yang justru sulit mengkonsumsi vitamin karena mereka tidak memiliki dana untuk membelinya. Boro-boro untuk membeli vitamin. Untuk bisa makan sehari-hari saja, mereka sudah sangat bersyukur. Kemudian, jika dilihat dari dampak positifnya, banyak masyarakat yang mendapatkan pengetahuan atau menyebarkan kemampuannya melalui sebuah media. Tetapi, ketika kita lihat dari dampak negatifnya, justru banyak masyarakat yang sulit mendapatkan kemampuan. Bahkan, banyak anak sekolah yang sulit belajar karena pelajarannya mesti diakses melalui sebuah media seperti handphone atau laptop, atau mesti ada jaringan internet, sedangkan mereka tidak memiliki akan hal itu. Untuk itu, sebaiknya kita harus mencegah agar virus COVID-19 ini tidak terus menyebar dengan cara melakukan vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun, kita juga tetap harus menjaganya atau menghindarinya beberapa faktor yang bisa menyebabkan kita semua terinfeksi virus corona, seperti menerapkan physical distancing dengan menjaga jarak 1 meter dengan orang lain, dan jangan keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Kemudian, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Lalu, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang memiliki kandungan alkohol 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjaga pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan hindari stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19 atau orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu ketika sedang bersin atau batuk. Kemudian, buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Untuk orang-orang yang diduga terkena COVID-19 yang sebelumnya disebut ODP atau orang dalam pantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu dengan cara lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dengan orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang dialami bertambah berat. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk sampai benar-benar sembuh. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan tentang virus corona. Semoga bermanfaat dan semoga masalah virus corona cepat terselesaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, karena kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.